Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, nah balik lagi sama Miss Yubi. Hari ini kita akan mulai belajar tema 6. Jadi kalian udah bisa ganti ambil buku yang baru ya, ini tema 6. Sebelumnya udah pernah belajar ini kan ya sama Mr. Abdul ya, untuk pelajaran PPKN. Nah, untuk pelajaran yang lainnya insya Allah akan belajar sama Miss Yubi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nih. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siapin alat tulisan semuanya, mari kita mulai belajar. Go! Oke, kalian bisa mulai buka di halaman 5. Di situ ada gambar seperti ini. Nih halaman 5 yang ini, ntar Miss Yubi tempel. Nah, hari ini kita akan mulai membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Mungkin kalian sering bertemu dengan hal ini adalah sumber energi. Sumber energi itu apa sih, Miss? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Misalnya, yang paling dekat sama kita ya deh, misalnya energi yang ada dalam tubuh kita nih. Kalian loncat-loncat, belajar, berpikir, itu tentu memerlukan energi. Nah, energinya dari mana? Tentunya dari sumber energi. Nah, energi yang kita dapat dalam tubuh kita itu didapat dari sumber energi, yaitu makanan dan minuman yang diperoleh dari sayuran yang kita makan dan juga daging-daging yang kita makan, alias dari tumbuhan dan hewan. Nah, gitu. Jadi tumbuhan dan hewan merupakan sumber energi. Selain itu, misalnya mamah kalau mau jemur baju perlu panas. Energinya dari mana? Energi panas yang diperoleh untuk menjemur baju dari matahari. Maka matahari juga termasuk sumber energi, gitu ya. Jadi sumber energi itu segala sesuatu yang menghasilkan energi gitu. Nah, selain untuk menjemur baju, sinar matahari itu banyak banget kegunaannya gitu. Jadi sinar matahari itu memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk menjemur baju, juga untuk fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jadi nggak cuma manusia yang makan, tumbuhan pun juga perlu makan. Bedanya kalau kita disebutnya memasak, kalau tumbuhan disebutnya fotosintesis. Nah, itu harus ada mataharinya gitu. Jadi selain untuk sumber energi bagi manusia, matahari juga menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Kalau sudah, kita langsung ke halaman 13. Kalian bisa buka halaman 13-nya ini. Nah, tugas kalian adalah menyusun huruf yang berantakan itu menjadi satu kata yang tepat. Gitu, oke? Nah, kalau sudah, kalian buat kalimat menggunakan kata yang sudah kalian temukan tadi gitu. Misalnya ya, kalau kalian lihat di sini yang nomor 1 ini adalah matahari. Udah ditemuin nih matahari kalimatnya. Tugas kalian adalah membuat kalimat menggunakan kata matahari. Nah, selanjutnya kalian cari nomor 2. Nomor 2 nih mubres. Kalau disusun menjadi apa? Kalau sudah kalian buat kalimat menggunakan kata yang kalian temukan tadi. Gitu. Jadi selesai ini dulu sampai semuanya selesai baru dibuat kalimatnya. Oke, kerjainnya cukup di buku paket aja. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan, selanjutnya kita bisa lanjut ke halaman 20 yang ini. Jadi kita akan belajar matematika sekarang. Kalau kalian belum tahu, jumlah hari setiap bulannya itu berbeda. Nggak semuanya sama gitu. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, juga ada yang 28 atau 29 hari. Bulan yang memiliki jumlah hari 28 atau 29 cuma satu, yaitu Februari. Miss, kok pakai atau sih? Iya, jadi bulan Februari itu jumlah harinya ada 28. Tapi setiap 5 tahun sekali bulan Februari itu memiliki jumlah hari 29. Jadi misalnya tahun ini 28, tahun besok 28 lagi, tahun depannya lagi 29 hari. Nah, tahun dimana ketika bulan Februari memiliki 29 hari, maka tahun itu disebut tahun kabisat. Karena jumlah harinya berbeda. Pada umumnya dalam setahun jumlah hari itu ada 365. Sedangkan pada tahun tersebut di mana tanggal Februari sampai tanggal 29 jumlah hari menjadi 366 gitu. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi bulan Februari itu ada yang sampai 29 hari. Jadi kalau misalnya ada yang lahir tanggal 29 Februari, maka dia bertambah umurnya setiap 5 tahun sekali. Ya enggak gitu sih. Oke, paham kan sekarang? Jadi Februari itu ada 28, ada 29. Nah, jumlah hari di bulan lain ada yang 30, ada yang 31. Kalian bisa lihat di halaman 20. Oke, selanjutnya kita bisa buka halaman 21. Di situ ada tugas. Tugas kalian adalah mengerjakan tabel nomor 1 dan 2. Dikerjakannya di buku tulis. Oke, di buku tulis. Miss Bibi akan jelaskan sedikit ya. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, disitu ada pertanyaan, 2 tahun berapa bulan? Caranya adalah 2 dikali 12.
2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan 3 tahun berapa bulan? Caranya adalah 3 dikali 12. Jawabannya silakan dihitung. Jadi caranya adalah jumlah angka yang ditanyakan itu dikali dengan 12, maka itu hasilnya. Oke. Di tabel sebelahnya itu ada pertanyaan 1 minggu berapa hari? 1 minggu itu ada 7 hari. Ya, 1 minggu 7 hari. Nah, kalau 2 minggu maka 2 dikali 7. Hasilnya 14. Terus Miss kalau 3 minggu sama dengan 3 dikali 7. Hasilnya silakan hitung sendiri. Tuh ya. Jadi cara menghitungnya adalah angka yang ditanyakan dikali dengan 7. Ya, kalau tadi dikali dengan 12, ketika ditanyakan 1 tahun berapa bulan, sekarang ketika ditanyakan 1 minggu berapa hari, maka dikali 7 gitu. Kalau sudah paham, kalian bisa pause dulu video ini dan kerjakan dulu soal nomor 1 sampai selesai. Oke? Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita lanjut ke tabel yang bawah atau nomor 2. Di situ kalian bisa dilihat contoh nomor 1. Nomor 1 itu bulan Januari terdiri dari 4 minggu 3 hari. Dari mana 4 minggu? 4 minggu itu jumlah harinya adalah 4 dikali 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, jadi 4 minggu itu sama dengan 28 hari. Nah, bulan Januari itu kan ada 31 hari. Maka 31 dikurang 28 sama dengan 3 hari. Jadi sisanya 3 hari. Maka ditulisnya 4 minggu 3 hari. Oke, sekarang kita coba di bulan Februari ya. Bulan Februari itu terdiri dari 28 atau 29. Jadi kalian bisa kita hitung yang 28 dulu ya. 28 hari. Oke. Nah, yang tadi kita hitung sebelumnya, 4 minggu itu terdiri dari 28 hari. Maka karena bulan Februari itu terdiri dari 28 hari, cukup kita tulis 4 minggu. Nah, sedangkan untuk 29 harinya kita cukup tambahkan atau 4 minggu 1 hari. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 4 minggu atau 4 minggu 1 hari. Nomor 3 dan selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya, kerjakannya di buku tulis. Oke, selanjutnya kalian bisa buka halaman 27. Kalau sudah selesai ya, selesaikan dulu tugasnya. Nah, sebelum kita mulai di halaman 27 ini, kalian boleh minum dulu atau mau ambil snack sambil nyemil juga boleh, nggak apa-apa. Karena pelajaran hari ini akan cukup lama gitu. Jadi dan kalian pun harus memperhatikan video Miss Yubi dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tugasnya hanya ada dalam video. Jadi kalian harus fokus, oke? Nah, halaman 27 tadi kita sudah membicarakan tentang sumber energi, yaitu matahari dan tumbuhan serta hewan. Nah, sekarang kita akan membahas sumber energi yang lain, yaitu air dan angin. Kalau kalian belum tahu, air dan angin itu bisa menjadi sumber energi bagi manusia. Dari mana, Miss? Dari sini ceritanya. Jadi, kalau kalian pernah melihat namanya kincir air dan kincir angin, itu kalian bisa lihat nih, Miss kasih tunjuk fotonya deh nih. Ini kincir air dulu ya. Kincir air itu seperti ini. Tugas kincir air ini adalah berputar gitu loh, berputar. Nah, ketika dia berputar, gerakan kincir airnya itu dapat menghidupkan atau menggerakkan generator listrik. Generator listrik itulah yang menghasilkan energi listrik gitu ya. Jadi ada suatu mesin yang namanya generator. Generator itu berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Nah, itu bisa digerakkan oleh kincir air. Tuh, jadi air itu nggak cuma berfungsi untuk mandi, makan, tapi apabila dalam jumlah besar dan dirangkai atau ditaruh di tempat yang benar, maka air itu bisa menjadi sumber energi. Contohnya seperti ini ya. Jadi tadi Miss bilang kincir air yang berputar dapat menggerakkan generator listrik, sehingga generator tersebut dapat menghasilkan energi listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, biasanya generator listrik ini atau kincir air ini terdapat di waduk atau pengairan. Bendungan atau waduk yang memiliki generator listrik tadi, yang menghasilkan energi listrik tadi, disebutnya adalah PLTA. PLTA merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik itu dibangkitkan atau dihasilkan melalui tenaga air. Makanya kenapa disebut pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau kalian mau tahu PLTA mana saja yang ada di Indonesia, itu kalian bisa buka di halaman 28. Halaman 28, di situ ada tabel nama PLTA dan lokasinya. Kalian bisa baca sendiri ya, oke?
Nah, kalau kalian mau lihat gambarnya juga ada di halaman 29, mesti ditambah di sini nih. Nah, ini gambar-gambar contoh nama-nama PLTA yang ada di Indonesia. Beberapa doang ya, nggak semuanya. Ini merupakan PLTA yang cukup besar yang ada di Indonesia. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke halaman 30. Di halaman 30 itu ada contoh sumber energi lainnya, yaitu udara atau angin gitu. Jadi kalau tadi gerakan dari kincir air itu bisa membantu generator untuk menghasilkan energi listrik, sekarang gerakan dari kincir angin. Kalau kalian pernah nonton film, itu ada kayak tiang begini, terus atasnya ada apa sih namanya ya? Ada baling-balingnya. Nah, itu disebut kincir angin. Nah, di dalam udara itu dapat oksigen ya. Jadi kalau kalian mau tahu oksigen itu apa nih, nggak kelihatan nih. Oksigen itu udara yang kita hirup. Nah, udara yang bergerak itu disebutnya angin ya, atau bayu. Oh, bayu itu bahasa mana ya? Ada yang tahu nggak? Bayu nama adanya Miss Yubi nih. Oh, jadi bayu itu kata lainnya adalah, bayu merupakan kata lain angin gitu. Nah, angin ini merupakan energi kinetik. Energi kinetik dari angin ini dapat menggerakkan kincir angin. Jadi tadi yang kincir angin yang tadi berdiri terus ada baling-balingnya, kalau ketiup angin maka dia akan bergerak kan. Nah, ketika dia bergerak itu, kekuatan gerakannya itu dapat menghidupkan generator listrik. Sama seperti tadi gerakan dari kincir air yang berputar dapat menghidupkan generator listrik. Kincir angin pun gitu, gerakan berputarnya dapat menghasilkan energi listrik. Bedanya kalau kincir air tadi itu di daerah yang ada airnya, sedangkan kincir angin ini di daerah yang banyak anginnya gitu. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu itu disingkat menjadi PLTB ya. Nggak disingkat pembangkit listrik tenaga angin. Kenapa? Karena sama-sama PLTA, sama air. Jadi disingkatnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sulawesi Selatan. Nih, mesti dikasih fotonya yang ini. Kayak gini contohnya pembangkit listrik tenaga bayu itu seperti ini. Tuh, jadi kalian perlu tahu nih kalau ternyata energi listrik itu dapat dihasilkan dari generator listrik yang dapat digerakkan oleh kincir air dan kincir angin. Kalau kalian masih penasaran gimana bentuknya, kalian bisa cari di YouTube video-video tentang kincir air dan kincir angin. Oke? Nah, kalau sudah, mari kita rangkum sedikit ya. Jadi sumber energi itu ada matahari, ada juga makanan, terus ada juga air dan angin. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan halaman 31 nomor 2 dan 3 saja. Yang halaman 30 nomor 1-nya tidak usah dikerjakan. Nomor 2 dan 3 cukup kalian kerjakan di buku paket saja, tidak usah di buku tulis. Oke, kalau mau mengerjakan silakan pause dulu video ini. Oke. Masih lanjut lagi. Yang mau minum boleh minum dulu. Selanjutnya buka halaman 33. Yang ini, jadi di situ ada kisah tentang Ana. Jadi hari ini ibu menjemput Ana pulang sekolah. Oh, ibunya Ana menjemput Ana pulang sekolah. Kalian bisa baca di teksnya. Oh, jadi ini Ana sama ibunya ngobrol ya ceritanya. Bu, mengapa angkot tadi mogok? Kata ibu, bensinnya habis. Jika bensinnya habis, mesin mobil tidak bisa hidup. Akibatnya mobil menjadi mogok. Berarti bensin merupakan sumber energi ya, Bu? Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang bensin sebagai sumber energi. Jadi buat yang belum tahu, bensin itu merupakan sumber energi bagi kendaraan gitu. Jadi kalau bensinnya tidak ada, ya maka motornya tidak bisa jalan. Sama halnya dengan manusia. Kalau belum makan, lapar, jadi gerakannya kurang semangat. Begitupun motor, dia perlu sumber energi yaitu dari bensin. Bensin atau bahan bakar minyak biasa disingkat BBM itu merupakan sumber energi dari kendaraan gitu. Nah, BBM ini nggak cuma yang kalian lihat di pom bensin ya, tapi ada bahan bakar untuk pesawat juga, bahan bakar untuk kapal, cuma memang tidak dijual di sini karena kan nggak ada pesawat sama kapal di sini ya kan. BBM ini, bahan bakar minyak ini berasal dari minyak bumi, yaitu minyak yang diperoleh dari dalam badan bumi nih. Jadi kalau nggak ada di sini sih, nggak ada di sekitar kita, cuma di pedalaman sana, di Papua, di Sumatera, di sana itu banyak sekali daerah yang bagian dalam tanahnya itu, di bawah tanah sini itu dikeruk untuk diambil minyak buminya. Nah, Miss, dapat dari mana kok minyak bumi bisa ada dalam tanah? Minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang sudah mati gitu. Jadi
Fosil hewan yang sudah mati tertimbun dalam tanah selama bertahun-tahun bahkan berjuta-juta tahun. Nah, fosil hewan yang sudah lama tersebut bisa berubah menjadi minyak bumi. Minyak bumi diambil dan diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan, seperti itu. Nah, karena BBM itu kita gunakan setiap hari, maka minyak bumi pun diambil secara terus-menerus. Persediaan minyak bumi pun terbatas. Kenapa terbatas? Karena jumlah fosil hewan yang dikuburkan juga terbatas gitu. Makanya kenapa kita tuh harus pintar-pintar dalam menggunakan bahan bakar minyak, tidak boleh boros gitu. Jadi kita harus menghemat BBM nih ya. Bisa dengan cara menggunakan kendaraan umum atau mungkin menggunakan sepeda kalau masih daerah-daerah yang dekat gitu kan. Lanjut ya, kita bisa buka halaman 35. Itu ada yang mengamati, kita akan belajar matematika lagi. Di situ ada gambar jam. Tadi kita sudah belajar tentang tahun, bulan, minggu, hari, ya kan? Satu tahun ada 12 bulan, satu bulan ada 30, 31, 28 ataupun 29 hari. Terus satu bulan ada 4 minggu, satu minggu ada 7 hari gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jam. Satu hari itu ada 24 jam. Nah, kalau kalian lihat gambar jam ini cuma ada 12. Ya, karena 12 lagi muter lagi sekali lagi. Gitu. Jadi 24 jumlahnya. Nah, jarum pendek itu menunjukkan jamnya, sedangkan jarum panjang menunjukkan menitnya gitu. Jadi jarum pendek itu yang kalian tulis duluan, jarum panjang itu yang kalian tulis di belakang. Oke, kita lihat di sini ada gambar jam. Jarum pendeknya mengarah ke angka 11, jarum panjangnya mengarah ke angka 12, maka disebut jam 11.00 gitu. Jadi kita tulis jarum pendeknya itu 11, ditulis dulu, terus jarum panjangnya itu ke angka 12, maka kita tulis 00. Jadi kalau jarum panjang ke angka 12, kita tulis 00. Kalau ke arah 1, kita tulis 05. Terus ke arah angka 2, kita tulis 10. Jadi setiap angka itu kita loncat 55. 5, 10, 15, 20, 25 sampai ke angka 6. Angka 6 maka ditulisnya 30. Ini untuk menit ya, untuk menit. Sekarang kita lihat dulu yang jarum panjangnya ke angka 3. Jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 3, maka disebutnya jam 11.15 ya. Karena ini kita hitung 5, 10, 15. Jadi jam 11.15. Sedangkan kalau jarum panjangnya ke angka 6, maka ditulisnya 30. Kalau kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jam 11:30. Oke. Nah, sampai sini tugas kalian adalah mengerjakan halaman 36 dan 37 digambar garisnya sesuai dengan jam yang sudah disebutkan di situ. Pukul berapa-berapanya ya. Dikerjakannya cukup di buku paket aja, nggak usah di buku tulis. Oke, kerjakan nomor 1 sampai 10 ya, sampai semuanya, sampai nomor 10. Selanjutnya ada halaman 38. Halaman 38 di situ ada gambar jam yang menunjukkan angka 13.00. Angka 13.00, jam 13.00 itu disebut juga jam 1 siang. Nah, kita kan tadi berawal dari jam 1 kan. Jam 1 malam tuh pas sahur tuh itu kan jam 1 tuh. Terus jam 2, 3, 4, 5 muter sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang ketemu lagi jam 1. Nah, habis angka 12 kan angka 13 tuh, maka dari itu angka 1-nya disebut jam 13. Terus angka 2-nya disebut jam 14, 3, 15, ke angka 4 jam 16 dan seterusnya sampai jam 11 itu jam 23. Miss, jam 12 lagi jam 24. Enggak ada jam 24, itu udah 00 lagi dari awal. Kita coba perhatikan di halaman 38 ya. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek menunjuk angka 1, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Bawahnya atau gambar selanjutnya yang ini menunjukkan pukul 14.00 karena jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi pukul 14.00 ya gitu. Tadi kita udah hitung 13.14 gitu. Contoh selanjutnya adalah, kita baca ceritanya ya, di bawahnya ada cerita tentang Ana lagi. Ana bangun tidur pukul 5.00. Kemudian ia mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Semua itu berlangsung selama 1 jam. Kalau dia tadi bangun jam 5, ditambah 1 jam, maka menjadi jam 6. Berarti Ana sudah siap berangkat ke sekolah pukul 6.00. Ana berangkat sekolah pukul 6.00 pagi dan sampai ke sekolah jam 7.00. Berarti dari jam 6 sampai jam 7.00 menghabiskan waktu 1 jam. Maka perjalanan Ana dari rumah sampai ke sekolah adalah 1 jam. Oke.
Nah, kalau kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi video Miss Yubi yang bagian jam ini. Selanjutnya kerjakan halaman 38 dan halaman 39, nomor 1 sampai nomor 5 yang ayo berlatih di buku tulis. Satu lagi tugasnya yaitu mengerjakan halaman 42. Yang tabel nomor 1 cukup dikerjakan di buku paket, yang tabel nomor 2 dikerjakan di buku tulis. Oke? Sampai sini kalau masih ada yang kurang paham bisa diulang lagi video di bagian yang kalian kurang paham aja. Kalau misalnya masih kurang paham juga WA aja Miss Yubi, gak apa-apa. Oke? Dari saya Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Bye.